Ruang kolaborasi modul 3.2 sumber daya di daerah untuk sekolah dan strateginya dalam pemanfaatan secara efektif. Saya Dwi Hadi Abdul Aziz, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Dalam hal ini saya dibimbing oleh Ibu Budi Nuryani Sarjana Pertanian selaku fasilitator PGP Jawa Tengah. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Dwi Hadi Abdul Aziz, kemudian Ibu Vera Ismawati, Ibu Alita Linggardinintias, Bapak Muhammad Solikan, dan Bapak Sifa Usudur. Berikut adalah hasil kerja kelompok kami. Tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah agar CGP mampu mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan bagaimana strategi pemanfaatannya secara efektif untuk kebutuhan sekolah. Macam-macam modal aset. Macam-macam modal aset terdiri dari pertama, modal manusia, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal penting yang akan mempengaruhi kesehatan pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Selanjutnya adalah modal politik. Sebagai salah satu aset sekolah, modal politik digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga adalah modal fisik. Modal fisik terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan dan infrastruktur atau sarana prasarana. Lebih lanjut, modal aset adalah yang keempat, yaitu modal finansial. Modal finansial berguna untuk membiayai pembangunan dan kegiatan sekolah. Selanjutnya ada lagi modal sosial, yaitu modal yang berfungsi sebagai norma dan aturan yang mengatur pola perilaku warga di dalamnya. Modal agama dan budaya. Langkah penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung maupun tak langsung di dalamnya. Yang ketujuh, yaitu modal lingkungan atau alam, merupakan aset potensial yang belum diolah tetapi bernilai ekonomi tinggi sebagai upaya untuk pelestarian alam dan kenyamanan hidup. Dari diskusi kelompok kami, beberapa aset yang telah kami petakan di daerah Kabupaten Kudus adalah yang pertama, yaitu situs Pati Ayam. Situs Pati Ayam ini modal lingkungan alamnya adalah fosil. Fosil yang dipamerkan di situs Pati Ayam dalam bentuk penampakan di museum terbentuk dari alam. Modal fisik yaitu bangunan yang ada di Museum Pati Ayam. Pemanfaatannya bisa meningkatkan kegiatan ekonomi karena di lingkungan sekitar banyak pedagang sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan. Pada pembelajaran bisa dijadikan sebagai tujuan outing class atau pembelajaran yang berada di luar lingkungan sekolah. Modal aset yang selanjutnya adalah buka luwur atau kegiatan yang berkaitan dengan tradisi mengganti kain penutup di kawasan masjid dan makam Sunan Kudus. Di sini ada modal agama dan budaya, yaitu dalam bentuk menjaga kearifan lokal yang ada di daerah Kabupaten Kudus. Selanjutnya ada demografi heterogen. Demografi heterogen ini adalah sebagai modal manusia. Pengaruhnya yaitu untuk memutuskan pemetaan kebijakan sekolah. Selanjutnya ada bangunan Menara Kudus sebagai toleransi, bangunan Islam dan Hindu sebagai jargon Kudus yaitu Gus Jigang. Pengaruhnya adalah memutuskan pemetaan kebijakan sekolah, keuntungan kerukunan beragama. Kebijakan yang dibuat sekolah tetap memperhatikan keberagaman dari wali murid atau orang tua. Support system DPRD. Nah, ini adalah modal politik.
keuntungannya adalah support system dari DPRD dalam hal apapun. Kebijakan dengan adanya support system, pemerintah daerah dan bupati membuat kebijakan yang tepat sasaran dan membantu anggaran untuk sarana prasarana yang menunjang. Selanjutnya ada modal aset lagi, yaitu tim sepak bola Persiko Junior. Ini modal manusianya, yaitu sebagai keuntungan bisa melakukan pembinaan generasi muda dalam hal olahraga. Beberapa peserta didik atau siswa yang memiliki bakat di bidang sepak bola bisa disalurkan untuk mengikuti TC di tim sepak bola tersebut. Beberapa notulen atau catatan-catatan yang terjadi selama kegiatan diskusi yaitu adalah dari Bu Lisa, bagaimana penjelasan tentang support system DPRD. Nah, ini dijelaskan lebih detail oleh Pak Solikan dan Pak Siva, yaitu peran anggota DPRD untuk memajukan potensi yang dimiliki daerah dan menyetujui kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Kudus. DPRD sebagai penentu kebijakan yang mengarah pada pendidikan agar guru dan peserta didik dapat tersalurkan aspirasinya dan terpenuhinya kebutuhan mereka, kesejahteraan, serta pengembangan potensi. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bu Burinda mengatakan, bagaimana perbedaan antara Pemprov dan Pemda dalam menangani pendidikan di Kabupaten Kudus? Misalnya ada permasalahan yang berkaitan dengan pungutan. Ini telah dibahas dan dijawab oleh kelompok kami, yaitu bahwa kebijakan Pemda memfasilitasi terlaksananya pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Kebijakan diambil untuk mempermudah kepentingan bersama dan melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid. Contohnya pemanfaatan situs Purbakala Pati Ayam dan juga kegiatan-kegiatan yang dimotori oleh pemerintah daerah.